Bagaimana caranya mengurai keruwetan pikiran dengan menggunakan metafora? Salah satu masalah yang jamak dihadapi oleh manusia modern adalah keruwetan pikiran. Karena setiap hari kita dibebani dengan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, dengan ritme kerja yang cepat, dengan pengaruh teknologi, dengan segala macam kemudahan informasi. Kita penuh sesak dengan segala tugas, sampai kadang-kadang kita berpikir ruwet banget. Kita nggak punya cukup waktu untuk bisa refleksi dengan benar apa sebenarnya yang kita pikirin. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan metafora. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan metafora untuk bisa mengurai keruwetan berpikir kita sendiri? Kita bahas di video ini. Apa itu metafora? Metafora itu adalah penggunaan kata atau kelompok kata bukan dalam makna yang sebenarnya, melainkan dibandingkan dengan hal yang lain. Kita sering menggunakannya, misalnya, waktu adalah uang. Atau kita sering mengatakan, orang itu adalah samudera ilmu. Di sini kita membandingkan sesuatu konsep dengan sesuatu yang lain. Nah, ini namanya metafora. Kenapa metafora penting? Selama ini orang menilai metafora hanya sebagai sebuah alat bahasa, hanya sebagai sebuah ekspresi berbahasa. Padahal metafora ini adalah pondasi yang membentuk cara kita berpikir abstrak. Contoh ya tadi misalnya, manusia memiliki konsep yaitu waktu. Nah, waktu itu kan abstrak nih. Kemudian untuk menyederhanakannya, kita buatlah metafora bahwa waktu itu adalah uang. Karena kita menyamakan sesuatu konsep yang abstrak yaitu waktu dengan uang, benda fisik yang wujud konkretnya bisa dibayangkan. Maka muncul perumpamaan misalnya, boleh saya minta waktunya sebentar? Atau saya nggak mau menghabiskan waktu saya untukmu. Nah, itu. Semua ungkapan-ungkapan metafora yang pada dasarnya mempermudah kita memahami konsep waktu karena waktu kita samakan dengan uang. Nah, itu adalah metafor. Cara kita untuk meringkas konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang gampang dipahami. Penggunaan metafor ini juga bahkan ada dalam tradisi agama, misalnya kayak di Islam juga banyak digunakan metafora-metafora, kayak misalnya perumpamaan dari kalimat atau kata-kata yang baik itu seperti pohon yang akarnya menghujam, kemudian tumbuh tinggi, kemudian menghasilkan buah-buahan yang baik, seperti itu ya. Nah, metafora-metafora yang kembali memudahkan kita untuk memahami konsep yang abstrak karena dibandingkan dengan sesuatu yang konkret. Manusia akan memberi makna pada sesuatu. Kita nggak pernah ngelihat ada harimau yang nggak pede atau harimau yang galau. Misalnya harimau berpikir, aduh saya adalah harimau yang gagal, saya tidak bisa mempertahankan daerah kekuasaan saya. Kita nggak pernah menemukan ada hewan yang seperti itu. Kenapa? Karena kemampuan untuk memberi makna, untuk memaknai sesuatu, itu adalah kemampuan berpikir abstrak yang unik ada pada manusia. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti hewan. Hewan tuh nggak pernah dia memaknai sesuatu tuh nggak pernah. Makanya nggak pernah ada cerita harimau galau atau gajah yang insecure gitu, atau pemaknaan lainnya. Karena nggak akan pernah ada. Kemampuan berpikir abstrak itu hanya ada pada manusia. Dan kemampuan berpikir abstrak ini dia mulai mateng ya pas manusia dikatakan balik. Ya, itu dia sudah mulai bisa berpikir abstrak tuh. Membedakan baik dan benar itu kan konsep atau norma-norma yang juga abstrak juga. Nah, kemampuan berpikir abstrak ini dimiliki oleh manusia. Nah, dari mana pemaknaan berpikir abstrak itu muncul? Dia muncul dari pengalaman kita, muncul juga bisa jadi dari kultur atau budaya atau lingkungan tempat kita berada. Masalahnya, kadang-kadang makna-makna yang kita berikan pada satu hal, itu dia bisa jadi konstruktif, bisa jadi enggak. Bisa jadi membantu kita untuk menggapai satu tujuan, atau bisa jadi dia tidak membantu sama sekali. Dalam kasus manusia modern, misalnya nih, kita bekerja, kita capek, karena kita capek, kita merasa tidak dihargai, lalu kita tuh memberi makna, oh saya ini kerja sia-sia, tidak dihargai, saya capek sendiri, misalnya kayak begitu ya. Tapi kadang-kadang karena banyak pikirannya, kita nggak tahu kita memikirkan itu. Permasalahannya adalah kita sendiri, karena pikiran kita ruwet, kita sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya kita pikirin. Nah,
caranya supaya kita benar-benar tahu apa sih sebenarnya yang kita pikirin, seperti apa konsep kita terhadap sesuatu, itu adalah dengan menceritakannya dalam bentuk metafora. Misalnya, coba ceritain dalam metafora sih, apa sih yang kamu hadapi sekarang, apa yang kamu rasakan. Terus orang bisa cerita, kayaknya saya tuh ngerasa kayak lilin gitu. Saya mencoba menerangi, tapi saya sendirinya kebakar gitu. Lama-lama sayanya habis gitu, misalnya gitu. Akhirnya seseorang menjadi tahu, oh sebenarnya ini yang saya rasakan. Saya merasa tidak dihargai value-nya, saya merasa keberadaan saya hanya saya sendiri yang berjuang lalu habis gitu, misalnya seperti itu ya. Nah, ini salah satu cara kita membaca saat kita bingung dengan apa sebenarnya yang kita pikirin, kita coba tuangkan dalam metafor. Nanti kita akan tahu nih apa sebenarnya yang kita pikirin. Atau misalnya seseorang dia punya masalah banyak sekali bertubi-tubi, dia bingung dari mana mengurainya, menceritakannya juga sulit, maka dia bisa tulis, dia bisa journaling untuk membantu melepaskan keruwetan pikirannya. Dia tulis dalam metafora, misalnya dia membuat notes di jurnal, dia bisa tulis bahwa apa yang dia rasakan. Yang dia rasakan itu, saya seolah-olah menerima beban berat seperti memanggul batu yang besar sambil saya harus terus berjalan, misalnya seperti itu. Jadi dia bisa tahu, oh ini sebenarnya yang sedang saya rasakan sekarang gitu. Menyederhanakan konsep yang abstrak jadi sesuatu yang gampang dipahami. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah saat dia sudah menuangkan gagasan tentang konsep abstrak itu, tentang apa yang dia rasakan, dituangkan dalam metafora yang lebih gampang dipahami, yang bisa dimengerti, maka dia bisa mengganti metaforanya dengan metafora yang lebih positif untuk membantu dia menggapai tujuan. Misalnya, tadi saat seseorang punya banyak masalah, lalu dia tulis dalam metafora seperti lilin menyala, terbakar, lama-lama habis gitu kan. Dia bisa membaca lalu menilai ulang oh kayak gini saya memahami masalah saya sekarang. Pantesan saya capek karena saya ngerasa saya adalah lilin yang menerangi tapi lama-lama kebakar gitu kan. Tapi dia bisa menggantinya dengan metafora yang lebih positif seperti intan gitu yang sedang kena tekanan, sedang kena pressure, tapi dengan begitu mengubah saya menjadi sesuatu yang lebih berharga. Itu persepsinya akan berbeda ketimbang dia merasa dirinya dengan metafora lilin yang menyala terus mau habis tadi gitu. Itu akan berbeda. Atau misalnya saat dia sedang menghadapi tekanan, bagaimana dia bisa mengganti metaforanya dengan saya ini adalah pegas. Sekarang saya hanya mengumpulkan energi aja untuk kemudian melenting di saat yang tepat. Misalnya kayak begitu. Itu adalah contoh kita mengetahui metafora apa yang mewakili pemikiran kita yang rumit itu, lalu kita nilai dengan jujur apakah metafora itu positif atau tidak, apakah pemikiran kita yang seperti itu positif atau tidak, lalu kita menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif, dengan metafora yang lebih positif yang bisa membantu kita untuk lebih bisa menghadapi situasi. Dan banyak metafora-metafora yang baik yang bisa kita pakai untuk membantu kita menginstal pemikiran abstrak yang bagus ya. Misalnya urip iku sawang sinawang. Nah, itu kan hidup dimetaforakan sebagai hanya saling lihat aja, kayak misalnya kita ngelihat si A, oh kayaknya enak kehidupannya. Si A ngelihat kita kayaknya jadi dia enak gitu. Dengan begitu kita saat kita sedang jealous misalnya lihat orang lain, baru kita sadar oh iyalah urip iku sawang sinawang gitu kan. Akhirnya kita kembali bisa ingat, dan metafora-metafora lainnya yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum.